saya ya itu hak dia, ya hak dia. Satu ya, karena orang-orang ini biasanya memang dari awal memang udah gak cocok dengan NU. Jadi ngapain juga dipikirin. Udahlah, nyontoh kayak Gus Dur itu contoh yang luar biasa. Mau diolok-olok, mau diapa-apa, tetap aja Gus Dur itu presiden. Tetap aja Gus Dur itu ketua PBNU. Mau diolok-olok kayak apa, Gus Dur tetap aja ziarah kubur di tempat Gus Dur paling rame. Lo artinya ngapain juga dipikirin, gitu aja kok repot. Nggak usah dipikirin. Memang orang yang nggak apa yang alo-alo Islam Nusantara ini kan sebenarnya ini satu hal yang sangat fundamental. Yang saya maksud sangat fundamental itu sebenarnya adalah bagian dari political engineering atau social engineering yang mereka pakai. Kenapa? Islam itu dari dulu berstandar la islama illa biquwatin wala quwata illa bijama'atin wala jama'ata illa biimaratin wala imarata illa biqa'atin wala ta'ata illa bi ta'atillah. Islam itu akan kuat karena ada jam'iyah. Nah, jam'iyah itu akan kuat karena adanya kepemimpinan. Kepemimpinan akan kuat kalau ada ketaatan. Nah, ketaatan akan kuat kalau ketaatan itu tidak boleh melampaui ketaatan kepada Allah. Maka lahirlah jam'iyah. Nah, jam'iyah itu terus eksis. Eksis, punya bangsa, punya negara, dan akhirnya kemudian berstruktur bagus. Nah, tiba-tiba ada newcomer ini. Ceritanya newcomer. Newcomer ini kan juga pengen melibatkan diri dalam urusan berbangsa, bernegara. Tapi kan kalau berbangsa bernegara, ini kan harus melakukan kerja-kerja sosial. Nah, kelompok-kelompok yang newcomer ini yang baru datang ini juga pengen punya jam'iyah. Mau membangun la Islam illa biquwatin, bahwa Islam itu kuat, wala quwata illa bijama'atin dengan jam'iyah. Mereka kan ini bangun jam'iyah juga akhirnya. Nah, wala jama'ata illa biimaratin, membangun tidak ada jam'iyah tanpa kepemimpinan. Mereka ini juga bangun imaroh, kepemimpinan organisasi. Wala imarata illa bita'atin, mereka juga membangun ketaatan kepada pemimpinnya. Nah, ketaatan kepada pemimpin tidak boleh melampaui ketaatan kepada Allah. Sama, strukturnya sama. Akan tetapi yang baru-baru datang ini kan selalu berada di bawah bayang-bayang organisasi yang besar. Itu, nah, di bawah bayang-bayang ini bagaimana dia juga bisa bersanding. Akhirnya melakukan provokasi social engineering dan religion engineering. Jadi rekayasa agama, rekayasa politik. Untuk apa? Meruntuhkan yang gede-gede itu. Akhirnya kemudian kalau gede-gede itu runtuh kan dia dapat runtuhannya gitu lah. Makanya kemudian mereka mulai, kalian tidak taat kepada Allah. Kalian ahlul bid'ah, ahlul toghut, macam-macam. Nah, kalau itu terjadi kemudian kelompok-kelompok ini akan mulai menikmati karena ada yang runtuh. Nah, yang percaya bahwa kemudian organisasi yang sebelumnya ada ini NU misalnya toghut, bid'ah, lah kelompok-kelompok yang rontok ini kan tinggal digiring ke mereka. Gitu lah. Jadi kemudian imarohnya diajar, kepemimpinannya diajar, Kiai Said, Syiah, kayak apa, itu biasa. Nah, nanti kalau sudah rontok semua mereka juga yang akan nampani. Biasalah yang namanya punya kolam, nggak ada ikannya, mau beli ikan mahal untuk bibit, ya obok-obok kolamnya tanggane itu. Nanti kalau sudah melet-melet tele-tele gini diserok, dipindah. Makanya ketika pertarungan politik hal-hal seperti itu menguat gitu loh. Karena cari supporter baru, syukur-syukur ada supporter mengambang yang geser ke mereka. Setelah Pilpres mereka lewat, biasalah.
Perempuan itu kalau cantik tapi nggak mau dipacari, diolok-olok biasanya. Cowok juga sama, kalau ganteng tapi nggak mau dipacari ya diolok-olok. Di pasar itu ada kerudung bagus, sama ibu-ibu pasti diolok-olok dulu, ini jahitannya jelek, warnanya kurang. Padahal nanti setelah itu harganya turun, dibeli juga untuk pengajian muslimat atau pengajian fatayat. Itu namanya social engineering, political engineering. Lah kita nggak boleh lengah dengan yang begitu-begitu. Toh buktinya mereka setelah mereka merasa cukup, mereka ambil semua yang dulu dibid'ahkan. Yang dulu menjadi bagian dari Islam Nusantara, mereka ambil pelan-pelan. Kan gitu. Sholawatan. Mereka mulai cit. Tumpeng mereka ambil juga, tapi perspektifnya nasi kotak. Suwo mereka ambil juga, tapi arah kubur perspektifnya birrul waliden. Itu apa yasinan mereka ambil perspektifnya kahfian. Sebenarnya sih sama-sama aja mereka, kalau sudah situasinya udah memungkinkan rontokan mereka ambil. Jadi saya sih nggak pernah ambil pusing. Mereka ini ambil-ambil juga. Karena mereka baru sadar bahwa setelah mereka semua bid'ahkan, ibarat daging itu nggak ada dagingnya, tinggal tulangnya aja. Tinggal penyangganya aja. Daging nggak ada, otot nggak ada. Lah sementara mereka mau masak. Begitu mereka mau masak, semua sudah nggak ada, tinggal tulangnya aja. Ya micinnya aja diperbanyak. Akhirnya pemasak-pemasak tulang itu melahirkan satu generasi yang dikenal dengan generasi micin. Karena yang dimasak sudah nggak ada dagingnya. Ya bumbunya aja yang diperbanyak. Makanya wah banyak sekali bumbunya. Ada bumbunya itu serem. Bumbunya ya itu biasalah orangnya bikin bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Setelah itu lewat. Bumbu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Setelah itu lewat. Yang muncul representasinya ya Kiai Said. Ya suka nggak organisasi. Sementara Madrasatul Ula itu adalah perempuan. Lah perempuannya ditawarik ke belakang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya bagaimana bisa melahirkan generasi yang hebat kalau perempuannya aja ditarik ke belakang. Makanya Timur Tengah itu ribut aja karena generasinya nggak ada yang, jarang yang muncul orang-orang cerdas. Karena madrasah pertamanya disakiti, tidak boleh ini. Nah Indonesia ini melepaskan dari itu semua kan nggak mudah. Itu dilakukan oleh para wali dulu, memisahkan raja hamba, menggunakan konsep kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, sampai terbentuk representasi bukan raja, bukan hamba, tapi ro'iyah yang saling bertanggung jawab. Ketika kemudian sikap kepemimpinan raja ini harus mengikuti sikap kepemimpinan ro'iyah menurut Rasulullah, ya harus menggunakan sistem hidup yang namanya musyarakah, yang dikenal dengan istilah masyarakat. Kemudian ketika mengambil keputusan tidak ada lagi top down,
Akan tetapi bisa jadi bottom up atau bersama-sama. Nah itu kan konsep wasyawirum fil amri, lahirlah konsep musyawarah. Itu kan Nusantara semua bisa direpresentasikan, dan satu-satunya bangsa iya untuk menyebut warganya hanya ulama Indonesia. Nah ini, dan itu dilakukan oleh para wali. Mereka anti wali. Lah terus kalau bukan wali, siapa yang menyebarkan Islam di Indonesia? Wong Indonesia itu agamanya Hindu. Hindu itu sudra, nggak boleh ngomong agama. Makanya nggak ada cerita Islam disebarkan oleh saudagar, itu sudah menyalahi adat. Saudagar itu sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya yang bisa mengimbangi Brahmana itu ya wali. Wali melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial yang hari ini melahirkan sebuah teritori namanya wilayah. Makanya al-wali itu melahirkan konsep namanya wilayah. Nah wilayah itulah yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu ada di Indonesia semuanya. Jadi nggak usah dipikirin konsistensi para santri dengan Islam Nusantara. Mau diolok-olok ya biar aja, itu juga diambil juga. Ya kan, terbang nggak boleh, diambil pakai musik nasyid, pakai mulut. Lama-lama juga ikut. Udah nggak usah dipikirin lah. Itu terminologi dasar yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi memang harus komprehensif dan mampu melihat itu menjadi perspektif masa depan yang luar biasa. Ya, Pak Nuwun. Baik, terima kasih Gus Muhammad. Pertanyaan